Baik, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya ambil dari Perjanjian Baru, pembacaan Efesus 5 ayat 14 sampai 21. Efesus 5 ayat 14 sampai 21. Semua sudah dapat? Perikop yang diberikan untuk Efesus 5 dari 14 sampai 21 kita akan belajar. Saya jemput jemaat, kita semua berdiri dan kita membacakannya. Ayat 14 sampai 21. Saya beri judul untuk firman Tuhan ini, bangunlah dan bangkitlah. Kita baca ayat 14, 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bodoh, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan dapatkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Yang menjadi pokok renungan kita baca ulang lagi ayat ke-14. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Silakan jemaat dipersilakan. Saya beri judul tadi, bangunlah dan bangkitlah. Oh, bangun dan bangkit itu. Bangun itu apa? Kita tidur kah? Atau kita duduk? Atau kita jalan dulu baru ada kalimat bangun? Pasti tidur ya. Tuhan mau itu, kita harus bangun dan bangkit. Dari antara orang mati, Kristus akan bercahaya atas kamu. Bagaimana Kristus mau ada di dalam kita punya kehidupan? Cahaya Kristus untuk masuk ke dalam kita punya kehidupan, bagaimana caranya? Kita harus tinggalkan segala dosa dan pelanggaran kita. Tidak boleh ada embel-embel untuk kita masuk dalam tahun yang baru. Kalau di tahun yang lalu kita sudah lakukan, jangan di tahun yang baru ini. Ini kan masih awal tahun. Bulan Januari ini, awal tahun dari tahun 2026. Awal tahun adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi kembali hidup kita. Jemaat bisa mengevaluasi hidup kita di tahun yang baru ini.
Tahun yang lama kita sudah jalani sampai di bulan Desember. Tetapi untuk tahun yang baru kita harus evaluasi. Apakah hidup saya di tahun yang lalu ini saya menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Tuhan bentuk kita sesuai gambar dan rupa Allah untuk tujuan kita memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk kita mau tidur-tidur, kita mau melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Makanya tahun yang baru ini kita harus evaluasi. Kita duduk dan renungkan. Keluarga kita juga harus dievaluasi. Jemaat kita juga harus dievaluasi. Pekerjaan kita juga harus dievaluasi. Harus. Apakah tahun yang lalu ini saya melakukannya menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Atau saya selalu mengecewakan hati Tuhan? Harus ada evaluasi ya. Karena kesibukan dan rutinitas yang begitu padat, banyak orang lupa dan tidak lagi punya waktu untuk merenungkan apa yang telah dijalaninya di sepanjang tahun yang lalu. Karena kesibukan, banyak orang lupa. Tidak pernah evaluasi. Apakah tahun lalu saya hidup menyenangkan hati Tuhan atau saya melakukan yang baik atau tidak? Harus punya evaluasi. Kehidupan pribadi kita juga harus dievaluasi. Bukan jemaat saja, jemaat punya kita. Kemarin hari Minggu ada duduk bicara. Tapi rumah tangga juga harus, pribadi juga harus, pekerjaan yang kita jalani juga harus punya evaluasi. Prioritas kita juga harus punya evaluasi. Sehingga kita perbaiki. Jangan jalan terus jatuh, di situ bingung. Hidup ini sangatlah singkat. Siapa yang tahu dia punya hari kematian? Kita semua tidak tahu. Yang tahu itu hanya Tuhan. Jadi hidup ini adalah singkat yang kita jalani. Kita lihat banyak di kiri kanan terjadi pesawat jatuh, sirine bunyi terus. Siapa yang tahu dia hari kematian? Kita semua tidak tahu. Hari-hari ini adalah hari yang jahat dan singkat. Hari firman Tuhan bilang, hari-hari ini adalah hari yang jahat dan singkat. Dia sudah menuju kepada kehancuran. Dia sudah menuju kepada kebinasaan. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya punya evaluasi. Jangan jalan terus. Apa yang terjadi di depan kita? Nafas hidup ini Tuhan yang punya. Kalau hari ini kita ada duduk sama-sama, kita keluar, Tuhan ambil kita punya nafas hidup. Apa yang mau terjadi? Hidup ini terbuka di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Kita rumah doa ini sudah tahu apa yang Bapak sampaikan kepada kita. Jam 4 pagi subuh malaikat sudah catat kita punya perbuatan baik dan jahat. Sampai jam 11 malam lewat 45, buku-buku catatan semua sudah menghadap. Jadi jangan bermain-main hidup ini. Hidup ini jahat dan hidup ini singkat menuju kepada kehancuran. Sangat disayangkan kalau tidak punya makna kita jalani hari-hari hidup ini. Sangat-sangat disayangkan. Kita punya panggilan datang itu, siapa yang mau tahan? Jangan Tuhan, ini orang tua saya atau ini anak saya, dia masih mau melanjutkan dia punya tidak ada. Tuhan yang pegang kita punya nafas hidup. Tuhan yang punya hari-hari hidup. Semua terjadi sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Itu sebabnya
hari-hari ini harus kita pandang, kita punya mata ke depan. Bersama Tuhan Yesus kita melangkah di tahun yang baru ini. Di tahun yang lampau kita sudah melakukan yang tidak baik, kita sadar, kita mengaku jujur, kita melangkah di tahun yang baru ini bersama Roh Kudus, bersama Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Efesus tadi ya, ayat 15 dengan 16. Di situ dikatakan, perhatikanlah dengan saksama. Ayat tadi ya kita baca. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikan. Firman Tuhan bilang harus perhatikan baik. Hidup ini kita jalani harus perhatikan. Jangan sembrono. Jangan sembarang saja. Jalan-jalan ke sana kemari malam langsung tidur. Kita tidak berdoa mengucap syukur. Sepanjang hari kita sudah melakukan dosa, kita tidak minta ampun. Semua ini harus kita sadar. Kita mengaku jujur. Karena manusia di muka bumi ini tidak ada yang suci seperti Tuhan Yesus. Saya yang berbicara, hamba-hamba Tuhan, badan pelayan jemaat, kita semua sama. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan, kita semua berharga di mata Tuhan. Yang penting kita kembali kepada Tuhan. Biar apapun yang kita lakukan, kita kembali kepada Tuhan. Karena apa? Hari-hari ini hari jahat. Jangan kita bebal. Tahu Nabal? Firman Tuhan, Nabal itu adalah orang yang bebal. Jangan kita punya nama lain baru. Kalau kita bebal, berarti kita Nabal semua. Bebal artinya sudah tahu kebenaran firman Tuhan, sudah mengerti, tetapi dia masih melakukan. Ini namanya orang bebal. Orang bodoh. Tadi di ayat berapa ini? Itu namanya orang bebal dan orang bodoh. Orang yang selalu takut dan khawatir akan hidup ini. Tapi firman Tuhan tadi mau itu kita seperti orang arif. Kita punya pandangan harus ke depan. Bagaimana Tuhan berkehendak di dalam hidup saya. Bagaimana kehendak Tuhan terjadi dalam hidup saya? Bagaimana kehendak Tuhan terjadi dalam jemaat kami? Bagaimana kehendak Tuhan terjadi dalam keluarga saya? Bagaimana kehendak Tuhan terjadi dalam pekerjaan saya? Apakah selama ini saya menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Tuhan mau kita menyenangkan hati Tuhan. Berkat itu Tuhan punya. Kalau kita selalu menyenangkan hati Tuhan, Tuhan bilang malaikat, apa yang dia berdoa, apa yang dia butuh, kasih. Seperti itu. Tapi jangan kita selalu menyakitkan hati Tuhan. Kehidupan kita juga dalam keluarga suami istri selama ini, apa bapak menyakitkan hati ibu, atau ibu menyakitkan hati bapak, atau bapak dan ibu menyakitkan hati anak. Dievaluasi. Tahun lalu sudah lakukan, tahun yang baru ini kita perbaiki. Sehingga sama-sama kita diberkati oleh Tuhan. Banyak hal yang perlu dievaluasi. Pelayanan, pekerjaan, studi juga ya, studi keluarga dan prioritas kita. Evaluasi ini bertujuan untuk mengoreksi dan memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang telah kita lakukan. Memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang kita lakukan. Firman Tuhan ini datang menegur saya juga, kita semua yang ada. Untuk memperbaiki kelakuan kita selama ini, kita hidup baik, menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hati sesama. Apakah
apakah menyenangkan suami, istri, anak-anak, atau hamba-hamba Tuhan menyenangkan hati jemaat, atau kehidupan jemaat menyenangkan hati hamba-hamba Tuhan, terutama Tuhan. Ini harus dievaluasi sehingga kita keluar dari ini pekerjaan setan iblis. Jangan kita ikut maunya Tuhan, setan iblis terus. Kita harus ikut maunya Tuhan sehingga Tuhan bebaskan kita dari belenggu ikatan dosa itu. Kutuk dosa ini, iblis dia datang ikat kita semua untuk membawa kita masuk ke dalam api neraka. Tapi Tuhan Yesus itu baik. Desember kemarin kita sudah rayakan kelahirannya. Oleh karena dosa dan pelanggaran kita, tahun yang baru ini mari kita semua perbaiki kita punya kehidupan. Dengan Tuhan yang saya kasih, kita tinggal di pinggir jalan, telinga sakit, dengar sirene siang malam. Sirene siang malam, satu hari ada sampai 5-6 kali. Orang dari Manokwari datang, mereka kaget. Ih, mama begini, ya begini sudah kota Jayapura. Nanti orang habis ini di kota Jayapura ini. Orang tidak bisa habis dari mana, datang-datang terus. Sirene bunyi terus. Tuhan baik ya. Filipi 3 ayat 13 sampai 14 di situ dikatakan begini. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita tinggalkan kita punya hal duniawi. Kedagingan memang itu baik, tetapi jangan terus-terus. Kita harus kejar panggilan surgawi. Panggilan surgawi apa? Rencana Tuhan itu di depan, masa depan yang penuh harapan. Itu yang Tuhan siapkan. Mari kita kejar panggilan surgawi ini. Jangan selalu daging-daging. Hari ibadah, hari Kamis, cuma hanya sedikit saja yang pergi beribadah. Roh Kudus dan menilai kita. 사진 좀 비제지 좀 비제 현지 좀 바하지자 희좀 비제 좀 바하지자. Saat memandang ke depan, bisa juga timbul rasa takut, khawatir karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi mari jemaat Tuhan yang saya kasihi, pandangan kita harus tertuju kepada Tuhan. Jangan kita menoleh ke belakang, barang yang kita sudah tinggalkan, kita melakukannya lagi. Jangan. Kita harus menoleh ke depan, yaitu Tuhan. Apa kehendak Tuhan, apa maunya Tuhan dalam jemaat kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita. Itu yang kita harus perhatikan. Tetapi firman Tuhan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Dalam kehidupan kita ini utamakan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita utamakan Tuhan. Kita punya itu, Tuhan sendiri akan bertanggung jawab. Kalau kita utamakan Tuhan, Tuhan juga utamakan kita. Tuhan dapat tanggung jawab apa yang kita butuh, apa yang kita minta. Tuhan bertanggung jawab karena kita utamakan Tuhan, milik Tuhan. Contoh ya, persembahan. Saya mau bersaksi sedikit ya, jemaat Tuhan, jangan marah. Kalau kehidupan saya ini, hari ini saya ke pasar, saya dapat 10.000 Tuhan punya. Saya datang langsung kasih.
usahamu sendiri yang kau bawa persembahan untuk Tuhan, Tuhan terima. Hari ini saya pergi, anak-anak saya kasih uang saya 100. Saya tidak bikin 1/10 karena itu mereka punya usaha. Mereka yang harus buat 1/10. Kecuali saya sendiri bekerja dengan hasil keringat saya bawa untuk persembahan. Kalau pegawai Tuhan tahu. 1 bulan dia dapat berapa? Tuhan tahu, kita tidak bisa tipu Tuhan. Ucapan syukur. Contoh yang ulang tahun. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Kita jangan mengucap syukur lewat doa. Tetapi perbuatan harus. Isi berapa di amplop, bawa ke rumah Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan sudah kasih saya umur 1 tahun lagi. Tuhan sudah tambahkan. Ini ucapan syukur saya Tuhan. Kita biasa buat ulang tahun itu. Keluar sampai ada yang utang lagi. Tapi Tuhan dia mau itu. Kita berdoa mengucap syukur bawa persembahan. Itu yang Tuhan terima. Bukan kita buat itu acara besar-besar. Keluar sampai ada utang lagi. Selesai kita pikir, aduh, Bapak bilang, Mama, ini siapa punya ini, dia sudah datang ini minta utang. Jangan. Itu Tuhan tidak mau. Hasil usaha, seberapa yang Tuhan kasih berkat hari ini, itu yang kita bawa. Sehingga kita punya sedekah itu Tuhan terima. Jangan dengan paksa. Firman Tuhan katakan, memberi dengan sukacita, membawa berkat. Asal kita mengutamakan Tuhannya dan hidup dalam kebenaran. Hidup dalam firman Tuhan. Kalau utamakan Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Jangan pergi duduk dengan teman-teman, bicara-bicara yang tidak memuliakan nama Tuhan. Apa yang terjadi itu dosa yang kita lakukan. Kita undang dosa yang masuk. Malaikat sudah catat. Dia sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Dia jadi orang bebal, datang duduk, bergabung dengan ini lagi, bicara yang tidak baik. Tidak ada yang perlu ditakutkan kalau kita hidup dengan Tuhan. Percayalah bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Janji firman Tuhan itu ya dan amin. Sekarang kita tinggalkan tahun yang lama dengan perbuatan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Yang baik saja kita bangun dan bangkit mengiringi Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan biarkan waktu yang ada terbuang dengan sia-sia. Tadi firman Tuhan bilang, waktu ini singkat dan jahat menuju kepada Tuhan. Kita sudah dengar di kiri kanan banyak orang. Kita harus membangunkan Tuhan Yesus. Ada hubungan dengan Tuhan. Terus di dalam kita punya kehidupan. Jangan lupa undang Roh Allah hadir dalam setiap keluarga. Setiap persoalan masalah kita harus serahkan kepada Tuhan. Kehidupan yang masa lalu yang tidak memuliakan Tuhan kita tinggalkan. Ada kalanya kita menilai hamba-hamba Tuhan. Penilaian hamba Tuhan ini kita tinggalkan, jemaat Tuhan yang saya kasih. Saya baca di satu kesaksian. Orang yang selalu menilai hamba Tuhan, leher mereka diputuskan. Leher ini semua dipotong. Jadi ada kalanya, hari ini siapa hamba Tuhan, siapa yang bawa firman Tuhan? Sudah, saya mau tinggal. Mama kamu pergi sudah dengan anak-anak. Atau bapak kamu pergi sudah dengan anak-anak. Atau anak-anak saja pergi sudah, bapak dan mama mau tinggal. Kami tidak mau hamba Tuhan
Tuhan ini selalu bahwa firman Tuhan kami mengantuk. Jemaat Tuhan yang saya kasih, saya nomor 1 di kampung Babo dulu. Sampai saya marah ini gembala sidang lagi. Karena pendeta apa dari mana-mana datang tampung di kami punya rumah, kami yang tanggung makan, minum, tidurnya. Saya marah gembala sidang. Di GKI kita bilang pelayan Tuhan. Saya marah dia. Kok terima gaji baru tidak mau tanggung jawab ini? Pendeta yang datang atau STT mereka praktek di kampung semua tampung. Saya punya bapak dan mama yang tanggung makan. Jadi saya yang selalu bicara hamba-hamba Tuhan. Apalagi hamba Tuhan kami yang satu, bapak tua-tua baru badannya ini sudah tua sekali. Jadi firman Tuhan dia berdiri, jemaat semua mengantuk. Nanti amin baru buka mata. Jadi penilaian ini dulu ya. Kita harus bangun dan bangkit. Kita datang ke ibadah untuk menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Bukan kita menilai hamba Tuhan. Jasmaninya jangan. Tapi rohani itu ya kita harus terima. Firman Tuhan ada kalanya turun perbaiki kita punya kehidupan. Harus menghargai hamba-hamba Tuhan. Kemarin di ibadah perlindungan Bapak juga sampaikan. Kita harus hargai hamba-hamba Tuhan. Bagaimana mereka punya doa untuk kita. Kita tidak tahu. Cara pandang, pola pikir, cara hidup harus ada perubahan. Cara pandang kita, pola pikir kita, cara hidup kita harus ada perubahan yang menyenangkan hati Tuhan. Saya mau firman Tuhan ayat terakhir, Yesaya 60 ayat 1. Saya mau jemaat kita semua baca. Yesaya 60 ayat 1. Sebagai ayat tutup, Yesaya 60 ayat 1. Semua sudah? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang